pelajaran untuk kita semua. Kali ini kami akan menghadirkan seorang penulis, yaitu Mbak Ade Anita. Selamat datang Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Makasih ya udah datang di studio kita. Oke, Mbak Ade ini adalah seorang penulis buku ya. Udah lama Mbak nulis buku? Saya udah cukup lama sih. Buku saya pertama kali itu tahun 2004. Mbak boleh agak di Buku saya pertama kali terbit tahun 2004. 2004. Oh, udah lama juga ya? Iya. Oke. Itu mulainya gimana Mbak? Jadi penulis sama hobi nulis? Iya, emang hobi nulis sih. Emang hobi nulis. Waktu awal mula nulis itu dari mana? Nulis di blog atau? Enggak, awalnya justru saya tuh penulis. Saya tuh sebenarnya aslinya tuh pengasuh website. Pengasuh website? Okay. Jadi saya kebetulan di website itu saya jadi kontributornya di itu website kafemuslimah.com. Oke. Oh, saya pernah denger ya. Oke. Iya. Nah, saya ngasuh rubrik unek-unek. Ada rubrik unek-unek. Jadi di mana rubrik itu jadi banyak orang yang curhat gitu, terus terus saya balas gitu. Oh, lewat email. Semacam konsultan. Iya. Oke. Karena kan ada orang yang nggak leluasa kan kalau curhat ke orang yang di dunia beneran gitu. Tapi dia kalau di dunia maya kan lega gitu kan, karena nggak ada no identitas kan, nggak ada yang. Nah, saya jadi jadi nerima curhat mereka, terus bantuin nyari solusinya gitu. Ada latar belakang psikologi? Enggak, saya lulusan ilmu kesejahteraan sosial. Oke. UI. Terus kok bisa jawab itu berdasarkan pengalaman? Karena saya kuliahnya juga mempelajari hal itu. Oke. Jadi dari situ pekerjaan sosial kan. Gitu. Nah, terus dari situ terus karena ada banyak kasus-kasusnya, terus ada yang menarik, akhirnya saya kumpulin tuh cerita-ceritanya, terus akhirnya saya bukuin. Jadi akhirnya ini yang mana bukunya? Yang ini buku pertama. Iya. Pertama Mbak Anita ini ya. Jadi ini adalah bagian dari curhatan di website itu. Bagian curhat terus saya bikin cerita. Jadi based on true story gitu ya. Yang lainnya fiktif gitu. Iya. Loh, itu kelebihannya penulis Mbak. Dia bisa mengembangkan satu cerita yang cuma sebaris gitu ya, jadi satu buku. Iya. Gitu kan? Benar. Bagaimana asal mulanya suka nulis dari curhat itu? Atau ya, emang dari hobi, sekolah? emang hobi nulis gitu. Dari SMA juga saya memang suka nulis gitu. Jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia tuh kalau lagi pelajaran mengarang tuh bisa paling jago. Kalian kadang suka dibacain depan kelas. Oh gitu. Karangan saya gitu. Idenya dari mana biasanya? Suka menghayal aja. Imajinasinya ini ya biasa gitu ya. Emang cita-cita gitu jadi penulis? Atau enggak sih, ini aja, jalanin aja karena hobi aja, karena sering nulis diary juga. Terus udah enak aja. Oke, sampai sekarang berarti dari 2004 itu di website itu ya? Iya. Terus ngeluarin buku itu enggak, di website itu saya dari tahun 2002. Oke, malah lebih jauh. Iya, dari tahun 2002. Nah, terus akhirnya saya bukuin tahun 2004 keluar buku ini, Selamat Melangkah Buku ini. Ini boleh tahu isinya apa sih Mbak? Jadi isinya tuh kisah-kisah cinta tapi yang menginspirasi gitu. Oke, jadi ini satu buku ada banyak cerita. Iya. Oh gitu. Jadi kayak kumpulan cerita fiktif gitu ya, fiksi. Kumpulan cerita fiksi tapi sebenarnya tuh based on true story gitu. Oke. Dan ada kayak solusi gitu mungkin di situ. Enggak juga sih. Dari curhat itu tadi ya. Terus dari website, terus mulai nulis punya blog Mbak? Punya. Blognya apa namanya? adeanita.com. Itu mulai kapan tuh? Itu dari tahun 2008. Dari 2008. Oke, jadi 2004 terus ke 2008. Iya, kosong jeda karena saya masuk website itu kan lama tuh masuk websitenya, jadi nggak sempat bikin buku kan. Itu website Mbak yang buat atau tim? Berempat sama teman. Cuman kontributornya saya. Oh gitu. Jadi dari situ nggak terasah ini ya, kemampuan menulis gitu ya. Iya, kan ngebahas
surat orang lain kan akhirnya jadi terasa dengan sendirinya kita nulis kan. Saya kadang kalau mau nulis tuh bingung mulainya Mbak. Mulainya gimana ini cerita? Kalau Mbak udah lancar sekarang berarti. Udah bisa tulis. Ini ada buku yang setebel ini gitu. Nanti kita bahas buku ini ya Mbak ya di segmen berikutnya. Oke, lalu saya mau tahu dari sekian banyak buku itu total buku yang udah Mbak publish itu ada berapa? Yang saya nulis sendiri itu baru 3. 3 ini. Itu rata-rata genre-nya apa Mbak? Karena saya pada akhirnya karena saya lebih banyak nulis berdasarkan kisah nyata, akhirnya jadi kisah-kisah inspirasi. Yang bisa kisah-kisah inspirasi. Jadi yang bisa memberi inspirasi buat orang lain. Misalnya apa Mbak? Jadi kalau kayak yang ini yang kedua nih, ini saya Bintang Kejora mengasah nurani bersama buah hati. Ini yang buat punya anak lebih tepat ya. Iya, itu karena jadi kita kadang-kadang kan kita orang tua ngajarin ke anak-anak kan gitu. Padahal sebenarnya bisa juga sebaliknya gitu. Jadi justru anak-anak itu dengan segala kepolosan mereka itu justru mereka tuh ngajarin kita gitu sesuatu gitu. Betul. Ngajarin tentang ya udahlah nggak usah dipakai dendam gitu, maafin aja. Kan cepat sekali anak kecil, kita tuh belajar dari anak kecil banyak gitu kan. Nah itu jadi itu yang saya tulis gitu. Jadi kadang mungkin terinspirasi juga ceritanya dari anak-anak. Iya. Dari anak sendiri. Iya, jadi yang ini khusus untuk itu juga khusus jadi anak-anak, jadi dari anak-anak. Kayak jadi saya pernah tuh ke daerah Rembang. Rembang. Oke. Jadi pas saya lagi ikut sholat, nggak taunya ada ibu-ibu nyodorin anaknya gitu. Bu, nih bawa anak saya, buat apa? Jadiin pembantu aja Bu, anak itu baru 9 tahun. Saya kayak, ibu nggak disekolahin dulu anaknya gitu. Di sekolah juga mahal juga, ntar juga jatuhnya juga cari uang. Udah mendingan sekarang aja tuh bawanya ke kota, bawanya ke kota. Bilang, kok bisa begitu gitu. Jadi kisah-kisah kayak gitu. Jadi kalau saya lagi jalan kemana, saya ketemu kisah apa gitu. Nah itu yang saya tulis. Jadi dari situ bisa dijadiin satu cerita gitu ya. Tertarik nggak untuk bikin genre lain? Mungkin apa kayak komedi atau horor mungkin? Tertarik sih. Saya pernah sih nulis cerita horor. Oh pernah? Tapi jadi buku ada. Jadi selain buku yang nulis saya sendiri, saya juga punya beberapa buku yang rame-rame nulisnya di antologi gitu. Okay. Salah satunya itu ada yang buku horor. Tapi banyak bagian yang inspiratif. Enggak, kisah horor. Kisah ada yang horornya juga gitu. Jadi kayak gitu idenya dari mana tuh kisah horor? Ya kan ada yang temen yang cerita gitu kan. Kita kembangin. Terus misalnya kita mau membuat cerita dari genre lain itu kan artinya kan dari yang biasanya plot yang udah kita punya gitu, terus kan jadi berubah gitu. Itu kayak gitu jadi satu hambatan nggak Mbak? Terus akhirnya udah daripada susah-susah balik lagi aja ke genre saya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, karena pada dasarnya tuh semua orang itu tidak akan merasa puas dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi kalau misalnya orang udah saya aman di sini gitu, lama-lama dia pasti akan merasa bosan kan? Iya. Dia aduh aku pengen nyoba yang lain. Bisa nggak sih aku nyoba yang lain? Gitu. Dia pengen nyoba yang lain. Nah itu makanya orang juga kadang udah deh coba nulis ini gitu. Kita nggak pernah tahu kemampuan kita apa kan kalau kita nggak nyoba. Kita coba betul. Jadi itu udah pernah gitu ya kayak gitu ya. Terus kekeh gitu dicoba. Maksudnya harus berusaha gitu. Iya. Kalau nggak bisa kita nggak tahu sampai kita nyoba. Tapi tolak. Pernah nggak ditolak? Sering. Sering ya. Oke, nanti tapi maju terus. Pantang mundur. Kita lanjutkan ya Mbak setelah segmen berikut. Oke pemirsa, nanti kita dengar cerita dari Mbak Ade yang pernah ditolak sama penerbit. yang pernah ditolak bukunya. Setelah samsan berikut saya akan segera kembali. TV Muhammadiyah, TV-mu cerdas dan mencerahkan. Selamat ya. Selamat atas launching TV Muhammadiyah, TV-mu cerdas dan pencerahan. Saya ucapkan selamat untuk launching atau peluncuran TV Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi TV yang membanggakan dan mencerdaskan dan panjang umur.
Assalamualaikum, selamat untuk launchingnya TV Muhammadiyah. Semoga terus berjaya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Bekti ingin mengucapkan selamat yang begitu luar biasa untuk televisi Muhammadiyah atau Muhammadiyah TV ya. Jadi saksikan terus TV-mu cerdas mencerahkan. Halo, saya Fedi Nuril ingin mengucapkan selamat atas launchingnya TV Muhammadiyah. TV-mu cerdas mencerahkan. Kembali bersama saya dalam program Sakinah yang kali ini menghadirkan Mbak Ade, seorang penulis buku yang juga ibu rumah tangga ya. Ya tadi kita sampai pada bagian pernah ditolak. Gimana ceritanya Mbak? Iya, jadi saya bikin pertama-tama tuh bikin buku. Jadi terus diajukan ke penerbit gitu kan. Biasanya kalau penulis itu ingin tujuan pertama nulis buku, pengennya tuh dia bukunya diterbitin di penerbit besar gitu kan. Cuma ada satu hal yang sering penulis lupa itu bahwa penerbit itu sebenarnya punya misi gitu. Jadi dan punya selera yang berbeda gitu antara penerbit satu dan penerbit yang lain. Nah itu yang dulunya belum saya pahamin ya, belum tahu gitu kan. Gitu. Jadi saya ngerasa, kayaknya udah bagus nih, terus saya ajuin, terus ditolak gitu. Terus kenapa ditolak gitu? Apa salahnya? Apa salah Kekurangannya gitu. Nah jadi saya kayak gitu, udah saya paling beli novel terbitan penerbit itu, terus baca, oh emang beda gitu. Dipelajari gitu Saya ya, juga apa dapat. kekurangannya gitu. Terus setelah itu nyoba lagi? Nyoba enggak, kita revisi dulu kan akhirnya. Terus coba Kita lagi. sesuaikan dengan Gitu. keinginan coraknya penerbit itu apa gitu. Gitu ya Mbak. Itu udah hal-hal seperti itu memang ada harus, ya iya. di dunia buku gitu, Iya. penulis buku. Oke. Nah, Mbak Ade ini kan ibu rumah tangga tadi ya, juga seorang penulis. Jadi bisa dibilang menulis ini bisa dibilang mungkin karir ya. Iya, bisa dibilang karir ya. Itu gimana cara ngebagi waktu ngurusin anak sama menulis itu gimana? Saya karena di rumah juga saya nggak pakai pembantu, jadi ya ngerjain saya tuh memanfaatkan gadget itu dengan maksimal ya. Jadi sambil nganterin anak sekolah gitu, terus Jadi benar-benar smartphone, smart people. jadi nunggu anak pulang sekolah, saya nunggu di kantin, saya ngetik gitu di notesnya gitu. Iya. Ntar sampai rumah pindahin. Terus ntar sambil nunggu gorengan matang, saya ngetik lagi di notes gitu. Karena kalau kita kaku gitu harus di depan komputer ya nggak selesai. Karena nggak ada waktunya. Dan nunggu ide itu datang ya Mbak? Suka gitu. Iya, kadang-kadang Kalau penulis kan suka ada itu ya. Kadang-kadang saya HP-nya lowbat gitu. Sedangkan tiba-tiba tuh gitu ada ide, kok ada ide gitu. Ya udah saya ambil aja itu tisu. Terus nulis, saya tulis aja di atas kertas, di atas tisu gitu loh. Nggak hilang loh. Gitu. Ntar lupa dipakai buat ngelap. Enggak, langsung disimpan lah. Kalau misalnya lagi nulis gitu kayak tadi saya bilang kan penulis itu kadang suka nunggu ide, nunggu inspirasi, nunggu ilham gitu. Kalau misalnya ide itu nggak datang, nggak dapat ide terus biasanya gimana Mbak? Itu kan Baca bisa dibilang buku. hambatan ya, Iya. hambatan penulis gitu. Jarang. Masa? Iya. Kalau saya sih lebih sering baca buku aja, pokoknya kita cari informasi. Jadi pertama-tama tuh kalau misalnya ada tema tertentu, terus kita mau ikut, kayak misalnya kita mau ikut lomba nulis apa gitu, kan biasanya suka ada tema besarnya, tema tentang korupsi gitu. Kita harus baca Dulu apa cari itu informasi apa itu korupsi, dan terpikirin apa ya gitu yang cocok dengan gaya kita, tapi ngebahas masalah itu. Pernah nggak misalnya Mbak lagi ada hambatan gitu ya dalam menulis buku, terus kayaknya ini buntu gitu, itu berapa lama bisa back on track gitu, bisa mulai balik lagi semangat lagi untuk nulis itu berapa lama biasanya? Saya kalau buntu ya saya tutup aja, tinggal kerjaan yang lain. Kan nggak jelas berapa lamanya gitu.
nanti juga ketemu lagi. Enggak, soalnya saya menulis bukan cuma satu, tapi biasanya suka beberapa buku dalam satu waktu. bukan, karena saya kan penulis blog juga. Tergabung dalam blogger. Iya. Oh gitu. Iya. Mak blogger. Iya. Kelompok mak blogger. Iya. Termasuk dalam itu juga. Ya itu benar-benar bisa belajar banyak dan dapat teman banyak yang seini ya mbak, se-hobi. Iya. Juga sama ibu doyan nulis. Enggak, saya itu ikutnya di writer, komunitas di writer. Ikut juga itu. Iya. Apa manfaat tuh mbak kalau ikut-ikut kayak gitu? Manfaatnya banyak, karena pertama tuh kita bisa tahu ada lomba-lomba nulis. Karena kalau kadang-kadang nunggu apa novel terbit kan lama. Berapa lama sih biasanya mbak? Lama, kadang 3 bulan, kadang 2 bulan. Gitu. Ada yang teman saya nggak setahun. Jadi Selagi itu mengerjakan yang lain. jadi yang lain gitu. Jadi dan nunggu royalti turun juga kan lama. Saya lebih suka ngerjain yang kecil-kecil aja gitu, tapi lumayan menghasilkan yang banyak. Sedikit tapi sering gitu ya. Jadi misalnya ikut lomba nulis. Itu sering ikut mbak? Sering. Menang kan? Ada yang menang, ada yang kalah. Hadiahnya biasanya apa sih? Hadiahnya ada yang hadiahnya gadget, ada yang hadiahnya uang, pulsa, buku, Apa aja ya? baju, kain banyak banget. Dan itu semua udah pernah dimenangin? Udah, alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Terus kan kalau misalnya mbak nih nulis buku gitu, itu kita harus melakukan riset kan sebelumnya. Itu kan dibutuhkan kesabaran ya mbak. Bagaimana mbak Ade melakukan riset topik yang sedang ditulis? Biasanya Dari mana sumbernya biasanya? saya biasanya memanfaatkan Facebook. Jadi biasanya saya tulis status. Aduh, ada yang tahu tentang masalah apa gitu tulis. Ntar biasanya kan teman-teman kita suka ngasih komentar kan. Ini kita baca komentarnya gitu. Ntar kadang-kadang mereka suka ngasih link gitu kan. Itu benar harus dimanfaatin banget. Gitu ya, dan itu gitu. Bekerja dengan baik. Jadi daripada apa yang lain-lain yang lama gitu, misalnya nelfonin apa ya, atau Itu cari-cari cepet banget itu. buku gitu ya. Karena kok orang tuh lalu lintas di Facebook kan cepat gitu. Itu saya manfaatin banget Iya, gitu. Jadi saya tulis status aja misalnya, aduh lagi nulis lagi pengen nyari informasi tentang Melbourne nih, siapa yang pernah nulis pernah tinggal di Melbourne gitu. Itu dalam sekejap gitu, mbak ini apa di inbox juga penuh gitu. Jadi kita ya udah kita tinggal wawancara. Jadi cepet lebih banget. efektif ya. Dan lebih cepat, jadi sehari udah dapet. Oke, ini buku terakhir yang Mbak Ade bikin ya? Iya. Oke, nanti setelah ini kita lanjutkan ngebahas buku ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita membahas buku terakhir yang di-launching sama Mbak Ade. Tetap bersama kami di Sakinah. Segera kembali. TV Muhammadiyah, TVmu cerdas dan mencerahkan. Selamat ya. Selamat atas launching TV Muhammadiyah, TVmu cerdas dan pencerahan. Saya ucapkan selamat untuk launching atau peluncuran TV Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi TV yang membanggakan dan mencerdaskan dan panjang umur. Assalamualaikum, selamat untuk launchingnya TV Muhammadiyah. Semoga terus berjaya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Bekti ingin mengucapkan selamat yang begitu luar biasa untuk televisi Muhammadiyah atau Muhammadiyah TV ya. Jadi saksikan terus TVmu cerdas mencerahkan. Halo, saya Fedi Nuril ingin mengucapkan selamat atas launching TV Muhammadiyah. TVmu cerdas mencerahkan. Kembali lagi dalam program Sakinah bersama saya Nuning Hairani dan Mbak Ade. Di segmen ketiga ini saya ingin bertanya kepada Mbak Ade mengenai buku terakhir yang baru saja di-launching ya. Baru saja atau sudah? Baru saja ini. Oke, ini judulnya Yang Tersimpan di Sudut Hati. Kalau dari judulnya agak-agak sentimental kayaknya. Ini apa ini? Ceritanya apa sih Mbak? Yang tersimpan di sudut hati itu maksudnya apa? Saya Kisah romantis. Iya, kisah
romantis iya, tapi juga ada tragisnya juga. Jadi sebelum saya nulis buku ini nih gitu. Ini true story ya katanya ya? Iya, diangkat story true juga. story. Oke. Jadi awalnya itu saya punya sahabat pena gitu. Zaman sekarang jarang kan ya sahabat pena. Ini benar-benar sahabat pena, dia nulis, kirim pakai perangko, surat masukin pakai perangko gitu. Zaman sekarang? 10 tahun. Oh ya? Nah, terus dia sih awal saya kenalan sama dia itu dia nulis di majalah Islam bahwa dia keluarga duafa yang butuh bahan pakaian karena dia nggak punya baju, nggak punya pakaian. Kebetulan waktu itu saya lagi senang-senangnya jahit baju. Oh, selain menulis punya kemampuan jahit baju. Lagi baru kursus, lagi senang-senangnya praktek kan gitu. Ya udah terus langsung aja saya baju-baju hasil praktek saya paketin, saya kirim ke dia. Gitu. Terus nggak taunya dia balas. Terus dia bilang, "Mbak, terima kasih banget gitu. Aku tuh saya tuh nggak pernah yang namanya udah lama nggak pernah beli baju gitu. Karena saya tuh aslinya keluarga saya tuh diusir dari kampung ayahnya gitu. Nah, diusir pedalaman Sumatera Selatan ini. Iya, diusir dari kampung ayahnya, terus nggak bawa apa-apa, dia tinggal di kandang kambing. Terus tinggalnya di kandang ayam, kalau yang asli di kandang ayam gitu. Jadi karena tinggal kandang ayam, jadi banyak luka-luka adiknya tuh sampai akhirnya kena diabetes gitu. Nah, terus jadi biayanya tuh biaya untuk berobat adiknya kan mahal gitu. Jadi dia nggak bisa beli baju gitu. Makanya dia nulis meminta baju itu gitu. Nah, terus yang bikin saya tertarik itu karena yang bikin saya pingin, ini kayak orang yang tepat untuk jadi sahabat pena saya gitu. Karena dia cerita gitu, saya udah ambil bajunya sesuai dengan yang saya butuhin. Bajunya sisa gitu. Sedangkan di kampung saya masih banyak orang miskin yang lain yang memerlukan. Jadi saya bagikan baju itu ke orang lain. Saya pikir, subhanallah, orang ini dia butuh, tapi dia nggak serakah gitu. Itu menarik banget buat saya. Jadi sampai saat ini Mbak Ade tetap komunikasi melalui surat. SMS sekarang. Sudah di email? Belum ada, dia nggak punya Facebook, nggak punya email. Tuh akses itu Karena masih miskin. gitu. Pernah ketemu nggak? Udah 10 tahun nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Ya ampun, nggak ada keinginan buat ketemu gitu. Susah, jauh. Karena dia di pedalaman jauh. Ya Mungkin di pedalaman saya kerja sana. suatu saat ketemu lah ya. Terus ini ada niatan mau difilmin nggak? Mau banget. Ya, kan sekarang Siapa tahu bisa ketemu sama dia. betul. Sebenarnya banyak buku-buku yang difilmin dan ini kan kisahnya cukup memberikan emosi gitu. Intinya ya. Apalagi sekarang ibunya lagi sakit lagi. Oh gitu. Wah, itu harus ketemu itu berarti Mbak. Kan nanti kalau ini difilmin dia bisa jadi bintang utama. Sebagai ini pemeran utama langsung gitu kan, benar-benar based on true story-nya bener gitu jadinya. Tapi cerita ini Kak, ini karena trilogi ya. Ini oh iya betul, ini trilogi tadi ya. Jadi ini kisahnya dia masih kecil. Kan udah 10 tahun, sekarang dia udah berkeluarga. Oke, dan itu belum ada lanjutannya. Sekarang sudah Lagi dibuat. ditulis. Lagi dibuat yang kedua. Udah berapa bab? Udah 11. 11 bab. Mau bikin berapa bab memang rencananya? Oke. Ini 47. Ini 47 bab. Kalau juga bagian. Itu orang yang bisa nulis sampai banyak gitu. Saya kagum sekali Mbak. Jadi sekarang lagi bikin trilogi keduanya. Oke, kira-kira selesainya berapa lama Mbak? Editor saya sih mintanya dalam waktu 6 bulan sudah selesai semua. Sekarang udah bulan berapa? Sekarang baru kan dia terbit bulan September. Jadi batas saya sampai Februari itu semuanya udah selesai yang ketiga. Tahun depan. Bentar lagi. Nggak berasa loh waktu. Emang. Pokoknya kalau lagi deadlock. Biasanya ini Mbak Ade, kita kembali ke ini ya, sebagai penulis. Mbak Ade ini kalau bikin buku punya tim khusus nggak? Nggak. Selain Mbak Ade sendiri? Nggak. Kecuali paling editor ya. Kalau editor tuh kalau kita udah ngajuin diterima sama penerbit itu otomatis kan ada editornya. Oh itu dari penerbitnya. Jadi kalau bikin-bikin itu sendiri. Sendiri. Terus yang seperti merevisi
dikasih gitu misalnya. Oh, suami saya. Dikasih suami suruh baca. Iya. Oh gitu. Jadi penilai pertama suami. Iya. Biasanya apa tanggapannya? Pertama kali dikasih apa idenya ide masih mentah gitu kan? Oh enggak, jadi biasanya dia apa IED-nya. Oh, lebih ke IED-nya sama penyempurnaan. ada yang salah tulis. Aku dari sisi cerita suka kasih masukan nggak? Ini sebaiknya gini nih, ini sebaiknya gini nih gitu. Itu kan udah waktu nulis kan kita diskusi Oh gitu. berdua harganya juga. Ya, karena kan ada hal-hal yang saya nggak tahu gitu kan. Kayak apa sih kayak Mas apa sih kalau misalnya nulis cerita cinta gitu, kita nggak tahu kan. Kalau Mas kok laki-laki itu memutuskan perempuan itu jadi istri itu apa sih pertimbangannya gitu. Saya nanya ke suami saya. Dari sudut pandang Laki-laki gitu. Nah, Jadi ada hal-hal yang kita nggak tahu Nggak kan. tahu. Jadi harus dia yang enggak gini-gini. Oh ya gitu. jadi lebih benar gitu ya. tanggapannya. jadi itu diskusinya gitu aja. Oh, gitu. Tapi setelah udah jadi, udah gitu dia nggak baca lagi. Gitu. Setuju. Udah beres. Punya penulis idola nggak sih Mbak Ade? Siapa gitu mungkin yang dijadikan acuan dalam menulis? Ada nggak? Saya sih suka sama tulisannya gaya tulisannya Buya Hamka. Saya suka Buya Hamka. karena dia pertama dia selalu mengangkat isu lokalitas. Itu saya Yang dekat dengan dia dekat dengan kita. Terus dan dia ada nasihat-nasihat yang dia diselipin di tulisannya, tapi kita nggak ngerasa dinasehatin gitu. Oke. Nah itu yang saya suka. Ini suka ada quote-quote ya. Quote yang apa? Itu juga menginspirasi kita. Gitu. Iya. Kita jadi lebih baik. Gitu. Selain Buya Hamka, lokal mungkin siapa penulis yang jadi Siapa ya? idola? Yang lainnya suka biasa-biasa aja. Biasa suka baca buku apa sih Mbak Ade? Macam Semuanya. Sebagai penulis harus baca semua genre. iya. Karena Suka. karena apa perkembangan bahasa itu kan mengikuti zaman. Gitu. Jadi harus Jadi kita harus keep up. baca macam-macam gitu. Dan menulis itu harus punya perbendaharaan kata yang banyak. Betul. Jadi kita harus baca banyak, Jadi semua buku di baca. majalah. Karena kadang-kadang kita nemuin ada kalimat-kalimat yang unik gitu, kata-kata yang nggak biasa gitu kan di tulisan yang macam-macam itu. Oke. Oke, Mbak Ade terakhir. Kasih tips dong buat pemirsa TV-mu yang lagi ingin jadi penulis, tapi ya seperti saya tadi bingung pertama mau nulis apa. Sebenarnya udah ada banyak ide gitu ya di kepala, cuma mulai dari satu huruf, dari satu kalimat itu susah banget. Ada tips nggak Mbak? Kalau saya usahain untuk bikin plot. Jadi awal bikin plot dulu. Ya, bikin plot. Jadi kita tulis garis besarnya, itu sinopsisnya, garis besarnya. Saya menulis tentang saya menulis kisah cinta tentang misalnya cinta segitiga. Itu garis besarnya segitiga, nanti orangnya kepisah gitu. Itu garis besarnya. Tapi kita harus tulis dulu plotnya. Gitu. Jadi awalnya apa? Pembukaannya apa? Jadi nggak usah nulis kalimatnya dulu, nggak usah susun kalimat dulu. Susun itunya aja dulu. Pembukaannya memperkenalkan si tokoh A, habis itu tokoh B, habis itu ntar ini, habis itu dia mau kemana, mau ngapain gitu, ntar endingnya apa gitu. Jadi kita udah tahu gitu loh sebenarnya kita tuh menulis apa gitu. Itu kita mau ditinggal, terus kita mau ngerjain yang lain, Nggak akan lupa. Jadi ntar kita begitu mau udah selesai tugas yang lain, kita ngerjain lagi, Balik lagi ke situ. kita lihat plotnya dulu. Oh ini, jadi kayak bingkai gitu. Jadi harus mulai bikin plotnya dulu. Ada closingnya juga, kira-kira endingnya Iya. seperti apa Iya. gitu. Nanti kontennya tinggal kita Baru. sesuaikan, kita imajinasi itu tadi ya. Iya. Oke, berguna sekali Mbak tipsnya untuk pemirsa TV-mu dan juga saya. Terima kasih banyak ya Mbak Ade udah datang di studio ini dan berbagi soal pengalaman menulisnya. Demikian pemirsa perbincangan kita hari ini dengan Mbak Ade. Semoga pemirsa dapat menarik manfaat dan bisa belajar bagaimana cara menjadi penulis yang baik seperti Mbak Ade. Saya Nunding pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.